Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, awal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Ubay bin Ka'ab Pekanbaru radhiyallahu ta'ala anhu, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, bersyukur kita kepadanya, kita kembali dikumpulkannya di tempat yang mudah-mudahan tercatat dalam sejarah kehidupan kita yang menggembirakan kita di akhirat nanti. Oleh itu mari kita bersyukur, mudah-mudahan nikmat ini senantiasa membuat kita bersyukur. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita, yang telah mewariskan untuk kita warisan yang membuat kita selamat di dunia dan di akhirat. Semoga salawat juga bersambung kepada anak istrinya, generasi penerus cucu dan cicitnya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikutinya sepanjang masa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih berkaitan dengan hadis an-nuzul, hadis tentang turunnya Rabbuna Azza wa Jalla. Ini salah satu yang wajib diyakini karena diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi memberitakan bukan hanya cerita yang tak berarti, tetapi dia adalah akidah yang wajib dia diyakini. Ahlus sunnah wal jamaah yang imamnya adalah para sahabat Nabi SAW, karena mereka adalah yang murni ahlus sunnah. Tidak ada generasi yang seluruh anggotanya murni ahlus sunnah kecuali generasi sahabat. Nah, tidak ada satupun mereka yang mengingkari hal ini, dan tidak ada pula yang mempertanyakannya.
Tidak ada yang mengingkari, apalagi tidak ada yang pertanyakannya, apalagi mengingkarinya. Oleh sebab itu, karena kita ahlus sunnah, mesti ikut ahlu sunnah. Ya, karena mereka yang ahlus sunnah, kalau nak ahlus sunnah, kita ikuti ahlu sunnah. Bahwa mereka meyakini Allah turun. Tidak pernah mempermasalahkan kalau turun kosong aras, kalau turun berarti pindah dan sebagainya. Itu semuanya adalah qiyas kepada makhluk. Dan qiyas kepada makhluk adalah batil. Karena laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa dikiaskan. Nah, ketika dia kiaskan dan hasilnya menolak, dua kemungkaran yang kita lakukan. Satu, melakukan mengkiaskan al-khaliq kepada makhluk. Yang kedua, menolak berita yang disampaikan. Ya, gara-gara tadi, gara-gara kesalahan pertama masuk ke kesalahan kedua, akhirnya masuk ke kesalahan ketiga, yaitu menakwilkan dengan takwil yang batil. Banyak masalahnya tuh. Oleh sebab itu, maka ikutilah ahlus sunnah yang memang sejati, yaitu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, untuk mengingkarinya tidak ada jalan. Berkata Imam As-Sabuni rahimahullah dalam Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis ini, wa khabaru nuzulir rabbi kulla lailatin ila sama'id dunya khabarun muttafaqun ala sihhatih. Yaitu berita tentang turunnya Allah ke langit pertama di setiap malam adalah berita yang disepakati sahihnya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kalau di sisi ilmu hadis, hadis yang disepakati sahihnya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim disebut dengan a'la maratibis sahih, yaitu hadis yang paling tinggi derajat sahihnya yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Mukharrajun fi sahihaini, ditakhrij atau diriwayatkan di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, min tariqi Malik ibn Anas, dari jalur Malik bin Anas, imamu daril hijrah. Aniz Zuhri, dari Az-Zuhri, imamu tabi'in, dari jalur Imam Az-Zuhri yang merupakan salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros hadis atau sanad hadis pada masanya. Tentu mungkin masih lupa sih 6 tabi'in yang menjadi poros sanad pada masa itu. Masih lupa. Kalau masih lupa saya ingatkan, bilang aja lah. Kok malu-malu tuh. Nah, masih lupa kan? Nah, kalau ada yang ingat, tolong ingatkan yang lupa. Nah, yaitu Imam Az-Zuhri di Madinah, Amru ibn Dinar di Makkah, Qatadah ibn Di'amah As-Saddusi dan Yahya ibn Abi Kathir Al-Yamami di Basrah, dan Sulaiman bin Mahran Al-Kahili Al-A'mash dan Abu Ishaq As-Sabi'i di Kufah. Dah 6 ya. Masih lupa? Baru aja disebut 6. So, ya. Az-Zuhri di Madinah, Amr bin Dinar di Makkah, Qatadah dan Yahya ibn Abi Kathir di Basrah, Sulaiman al-A'mash dan Abu Ishaq as-Sabi'i di Kufah. Ini mayoritas sanad di masa itu berpusar pada mereka. Sanad Ahlul Madinah cari ke Zuhri, sanad Ahlul Kufah Makkah cari ke Amr ibn Dinar. Rata-rata bersambung ke mereka. Nah, tiba-tiba nanti datang sanad Ahlu Makkah tidak bersambung ke mereka, maka ulama hadis guna mengetahui ini, bila ada sanad nanti bersambung, mereka akan lebih detail lagi menelitinya. Apa sebab? Ini sanad kurang familiar, kurang populer, maka mereka akan lebih meneliti dibanding dengan kalau ladang dari jalan Az-Zuhri dan lain-lainnya. Taib, Aniz Zuhri anil Aghar, dari Al-Aghar yaitu subhanallah Salamah ibn Dinar
Naam, wa Abi Salamah dan Abu Salamah. Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. Ayahnya saudagar, nah, besar apa kecil? Abdurrahman bin Auf. Saudagar besar. Dan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, ini keyakinannya. Lalu antum sesatkan dia, nanti bahaya ini. Nah, ini keyakinannya Allah turun ke langit pertama setiap malam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang-orang yang terkenal apa tidak? Orang-orang yang imam di masanya masing-masing. Malik, Az-Zuhri. Kalau Abu Salamah bin Abdurrahman tadi salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Ini riwayat tabi'in dari tabi'in. Zuhri tabi'i. Meriwayatkan dari Al-Aghar wa Abi Salamah tabi'i. Dan Abu Hurairah sahabi, yakni sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah juga punya sanad, ya, meriwayatkan dari jalur tersebut. Berkata beliau, karena di masa beliau sampai abad ke-5 itu sanad masih boleh dikatakan masih familiar pada waktu itu. Kalau sekarang sanad, kalau dia sempat sanad masih berpakai juga sekarang untuk menentukan sahih tidaknya hadis. Rata-rata sanad hari ini dipenuhi oleh muttahamina bil kadzib. Ya, tertuduh berdusta. Apa sebab? Coba siapa yang tidak pernah berdusta dalam hidupnya selama ini? Tunjuk tangan. Ayo tunjuk tangan. Tidak ada yang berani. Ya bujang, tak apa-apa, di mana-mana pun tak ada yang berani. Saya selalu tanya di kuliah, pas kuliah saya tanya, ada enggak tuan-tuan yang tak pernah berdusta selama hidupnya? Kayaknya baru kemarin saya dusta katanya. Nah, berarti Anda muttahamun bil kadzib. Jadi khawatirkan berdusta. Bayangkan hari ini subhanallah, sampai orang-orang besar pun hari ini orang-orang besar pun berdusta. Ya, tidak terkecuali juga orang-orang berilmu hari ini. Kalau dulu dusta sedikit, kalau sekarang kalau sekarang itulah, maka pernah ketika bicara tentang apa masalah orang yang makhrumul adalah, yang rusak adalahnya, di antara sebabnya ada yang menyebabkan dia fasik, ada yang tidak. Apa contoh dosa besar? Apa contohnya dosa kecil? Dijawab oleh mahasiswa saya, dusta Ustaz. Oh, rupanya dusta sudah menjadi dosa kecil hari ini. Makanya banyak yang berdusta. Allah, dianggap dosa kecil, subhanallah. Jadi itu ikhwani fillah, makanya itu yang saya maksud dengan hari ini sanad tidak berguna lagi untuk menentukan sahih tidaknya suatu riwayat, karena banyak yang sudah diisi oleh muttahamina bil kadzib, bahkan al-kazzabin, banyak al-kazzabin. Yang kedua, karena memang kitab-kitab sudah dituliskan, Sahih Bukhari sudah ada, Sahih Muslim. Nah, siapa yang nak nyambung sanad silakan, tetapi periksa, jangan musalsal bil muttahamina bil kadzib. Nah, ma'asyal kiram dirahmatillah. Untunglah ulama dulu sudah mengabadikan kitab-kitab itu, sehingga kita tinggal melihat sanad mereka lagi. Kalau sempat sanad kita, subhanallah, na'udzubillah. Qala rahimahullah, akhbarana Abu Ali Zahir ibn Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Abu Ali Zahir ibn Ahmad. Zahir ibn Ahmad salah satu fuqaha Asy-Syafi'iyah di Nisabur. Qala haddatsana Abu Ishaq Ibrahim ibn Abdul Samad, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Ibrahim bin Abdul Samad. Qala haddatsana Abu Mus'ab, telah menceritakan kepada kami Abu Mus'ab, yaitu Ahmad bin Abdullah ibn Zubair Az-Zubairi.
Dikenal dengan Abu Mus'ab Az-Zubairi, salah satu perawi kitab Al-Muwatta dari Imam Malik. Yang terkenal, salah satu dari perawi kitab Al-Muwatta dari Imam Malik. Qala haddatsana Malik. Telah menceritakan kepada kami Malik. Tadi kan disebutkan dari awal hadis ini dari riwayat Imam Malik. Baik. Kemudian sanad yang kedua, wa haddatsana Abu Bakar bin Zakaria. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Zakaria. Qala haddatsana Abu Hatim Ali bin Ubaidan. Qala haddatsana Muhammad ibn Yahya. Qala wa mimma qara'tu ala ibn Nafi' wa haddatsani Mutarrif an Malik. Di antara yang saya baca dengan Ibnu Nafi', kemudian diceritakan kepadaku oleh Mutarrif ibn Abdullah an Malik dari Malik, itu Malik ibn Anas. Jadi bertemu juga sanadnya ke Malik ibn Anas. Naam. Wa haddatsana Abu Bakar bin Zakaria, dan telah ceritakan kepadaku Abu Bakar Zakaria, gurunya pada sanad yang kedua tadi. Qala akhbarana Abu Qasim Abdullah ibn Ibrahim ibn Bakawayhi atau Ibnu Bakuya. Telah ceritakan kepada kami Abu Qasim Abdullah bin Ibrahim ibn Bakawayhi. Qala haddatsana Yahya ibn Muhammad. Ceritakan kepada kami Yahya ibn Muhammad, yaitu Yahya bin Muhammad ibn Sa'id al-Baghdadi yang terkenal juga. Qala haddatsana Yahya ibn Yahya. Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya. Jadi ayah dan anak sama namanya. Yahya bin Yahya. Siapa ini? Yahya ibn Yahya Al-Laitsi apa Nisaburi? Al-Laitsi. Nah, salah satu periwayat kitab Al-Muwatta dari Imam Malik. Qala qara'tu ala Malik. Saya membacakan kepada Malik. Karena dulu riwayat ada dengan mendengar lafaz syekh atau murid membacakan kepada syekh dan syekh mendengarkannya. Itu namanya qira'ah ala syekh. Salah satu dari 8 cara periwayatan hadis atau periwayatan. An Ibn Shihab, dari Ibnu Shihab. Malik dari Ibnu Shihab Az-Zuhri. An Abi Abdullah Al-Aghar, dari Abu Abdullah Al-Aghar. Wa Abi Salamah, dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna, Rabb kita turun, tabaraka wa ta'ala, yaitu tabaraka wa ta'ala. Ma'asyarul kiram, ini kalimat yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipilih kalimat Ar-Rabbu, bukan kalimat Allah. Apa maknanya? Kalimat Ar-Rabbu itu adalah lebih melekat bahwa yang dimaksud itu adalah zat. Yang maksud adalah zat Allah tabaraka wa taala. Maka tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah pada rububiyahnya. Nah, Allah Rabbuna, Rabb kita turun fi kulli lailatin, pada setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia, yaitu langit yang terdekat dengan kita. Tapi terdekat berapa jauhnya? Nah itu. Ya, terdekat tetapi jauh. Matahari di atas langit atau di bawahnya? Di bawah lagi. Matahari berapa jarak dari kita? 600, 150 juta kilometer. Betul sih? Oh, kata orang. Ada yang survei ke sana? Enggak lah, enggak ada yang sampai survei, enggak ada. Itu salah bahasa tuh, perkiraan orang. Perkiraan, bukan survei. Ya asumsi. Karena mereka menguji coba panas
lalu diukur jaraknya, kalau jarak sekian-sekian tingkat panasnya dengan segala apanya, sebenarnya uji labor ya, bukan survei. Kalau survei tidak ada yang balik. Iya, sebab matahari itu panasnya, kabarnya juga. Iya, kabarnya juga. Hanya 6.000 derajat Celcius, betul kan? 6.000 derajat Celcius. Itu ada yang survei ke sana, selamat pulang. Kita sekarang kepanasan luar biasa, Masya Allah, hanya 35 derajat Celcius. Hanya 35 derajat Celcius. Udah terbakar rasanya kan? Ini enggak 6.000 lalu survei balik lagi. Nah, saya enggak bisa yakin dengan survei. Ini survei, enggak ada bukti fisiknya kan enggak ada. Ah, itulah makanya jadi bukan survei. Survei biasa ada selfie-nya itu. Kaum muslim, qila wa qala. Oke lah 150 juta. Itu masih di atasnya lagi masih banyak planet-planet ya kan? Masih banyak. Ya, lihatlah bintang-bintang di langit. Bintang itu jauh lebih besar dari planet-planet galaksi. Jauh lebih besar. Katanya juga. Nanti mohon maaf saya memang hanya dalam hal ini kita hanya mengatakan katanya, ya, tidak ada saya belum menemukan jarak itu kecuali yang disebutkan dari riwayat Abdullah bin Mas'ud dari langit ke langit pertama dari langit kedua berjarak 500 tahun perjalanan. Akurat 500 tahun perjalanan. Coba hitung Ustaz. Kalau dari Madinah ke Palestina ke Baitul Maqdis itu perjalanannya sebulan, jarak 1.200 km. Coba lagi 500 tahun berapa bulan? Berapa bulan? 500. Cepat lah, kalau lama-lama habis waktu. Nah, ya kali 1.200, 5.000 kali enggak 500 kali 12. Nah, coba. Gitu aja paling hitung nih. 6.000. 6.000 kali 1.200. Hah? 6.000 kali 1.200. 7.200 kilometer. Kan kira-kira masih kan? Kira-kira. Nah. Jadi 7.200 kilometer dari langit satu ke langit ke kedua. Dekat apa jauh nih? Jauh ya. 7 berapa tadi? 7 juta. 700, 200. Dari sini ke apa? Mekah berapa? 8.000 baru 8.000, bukan 8 juta. 8.000 baru. Nah, itu udah capek-capek berapa kali itu ke WC gara-gara itu. Ini kan. Nah, bayangkan jarak 7.200.000 kilometer. Ini baru 8.000 naik pesawat superjet. Apa namanya? Boeing ya, dengan jarak tempuh 1.500 km per jam. Udah capek kita di atasnya. Ya Ustaz ya? Apalagi kalau ini. Jadi jauh sekali. Nah, tapi di ilmu kita jauh, tapi di ilmu Allah dekat. Makanya Nabi bisa dengan kehendak Allah 2/3 malam pergi balik. Bahkan bolak-balik pula kan antara langit kelima ke Sidratil Muntaha. Ya, turun bertemu Musa alaihissalam. Ini kan bulan depan Isra Mi'raj. Tentu lupa ya. Bulan depan Isra Mi'raj menurut tanggal yang riwayatnya dhaif. Ya, riwayatnya dhaif nam. Ala kulli hal turun kok gini. Naik salah lagi. Naik tuh turun berkali-kali kan. Temu Nabi Musa minta izin, minta keringanan ke Rabbmu. Umatmu tak sanggup. Lalu Nabi harus bertemu lagi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemana dia pergi? Bingung dia naik. Bingung dia enggak kan? Langsung naik lagi. Selesai diberi keringanan,
turun lagi. Kata Musa, minta keringanan lagi. Kemana perginya? Muter-muter lagi. Kemana yang tidak ada tempatnya? Jadi, masyaallah kiram dirahmati, turun naik. Kenyataan ini menguatkan apa yang sudah disebutkan Allah bahwa dirinya di atas. Cuma antum kok tidak mau juga ngakui saya. Kenapa betul? Berat betul rasanya. Ya karena itu yang sudah tertanam. Jangan nunjuk-nunjuk, ini nunjuk terus juga. Ya jangan menengadah terus juga. Jangan ucap kalau di atas juga ucapan yang keluar. Sudah ketentuan yang di atas. Sabar ya, takdir yang di mana-mana. Enggak ada. Takdir yang tidak bertempat, enggak ada. Semuanya mengucapkan takdir yang di atas. Jangan lupa berzikir pada yang di atas. Alhamdulillah. Kok bisa kita tidak mau menerima kenyataan ini? Hah? Begitulah dahsyatnya subuhat yang menghantui. Woi, jangan tunjuk kuburannya. Salah tunjuk, gigit sampai lokam. Kan itu. Salah tunjuk. Padahal alhamdulillah kalau di Madinah atau di Makkah orang kan tidak ada keyakinan itu nunjuk orang semua itu kuburan si anu. Awak tahu tidak digigit orang nih. Awak di kampung dulu azab jari kita kena gigit gitu. Orang di sana tidak ada gigit-gigit. Orang di sana nak jam berapapun lewat di kuburan tidak pernah minta ditemani. Awak sore-sore dah minta kali takut di kuburan ada korban keramat situ. Nang kuburan kiamat dibilang juga kuburan keramat. Allah musta'an. Makanya perlu belajar Ustaz ya. Perlu kita berilmu. Perlu mengaji. Kalau enggak itulah semuanya diangker di dunia ini. Padahal enggak ada yang angker Ustaz ya. Ustaz ya. Ada untuk pergi ke muara sungai ada ketakutan pula, bawa pula sesajen biar keren namanya sedekah. Sedekah. Biar Islami baca selawat. Biar Islami baca selawat. Ya, sambil memberikan kepada jin itu ini apa namanya? Tumbal salat. Baca selawat aja saya. Yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala fi kulli lailatin as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Yaitu ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Hadis ini menurut ahli ahwa tidak bisa diterima. Apa pasalnya? Malam di sini dengan malam di tempat lain berbeda. Berarti nanti Allah sibuk turun naik terus katanya. Itulah sebabnya kalau ngurus urusan yang bukan urusan kita tak selesai. Iya dah. Makanya rumah yang jarang selesai rumah tukang. Coba ada tukang di sini, saya nak periksa. Ada tukang? Rumah tukang jarang selesai. Apa sebab? Hah? Baru ngambil paku nak paku rumahnya. Cuh, rumah saya bocor kan ya. Pergi rumah orang dulu. Biar rumahnya bocor juga. Kita enggak disuruh ngurus itu bagaimana Allah turun. Kita hanya disuruh mengimani Allah turun. Soal bagaimananya? Itu Allah yang punya urusan. Kalau dibagi tahunya kita yakini. Kalau tidak bagi tahunya la nadri kita enggak tahu. Akhirnya ngurus yang seperti itu akhirnya tidak percaya pada berita yang Allah turunkan, tidak percaya pada berita yang Nabi riwayatkan. Alih-alih daripada harusnya dia menerima hadis yang terang ini, dia menuduh pula Abu Hurairah tidak pandai seleksi hadis. Nah itu ujungnya ke situ nanti Abu Hurairah tidak pandai meriwayatkan hadis. Nanti dimulai pula Imam Bukhari. Kok hadis begini diriwayatkan oleh Bukhari? Dasar tidak berpandai logika. Dan pandai bola logika. Itulah nanti. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Padahal senang sekali masalahnya. Senang sekali. Kan sudah kalau dipakai analogi juga, pakai logika yang sehat juga mudah. Antum kan saya bilang, antum pernah mimpi kan? Pernah mimpi?
dengan istri. Maksudnya istri mimpi pula, antum mimpi, bukan maksudnya mimpi ketemu istri, tidak. Antum tidur, punya istri belum? Sudah, alhamdulillah. Itu bahagia memang. Iya. Tadi perhatikan bahagia luar biasa. Entah apa rahasianya. Yang jelas mimpi indah semalam. Enggak. Atau kenyataan semalam. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Dalam tempat tidur yang sama. Tidur yang sama. Kan? Minta istri mimpinya lain. Suami mimpinya lain lagi. Naruh antum tidak percaya dengan mimpi. Maksudnya mimpi itu tidak ada sama sekali. Ada. Sebab alat buktinya ada. Barang buktinya kadang juga ada. Ya kan? Antum mimpi nikah lagi. Ya tak? Ada tidak barang buktinya setelah itu? Ada. Wajib mandi. Nah, istrinya mimpi lain lagi. Sedih rasanya antum meninggal. Ada barang buktinya? Ada. Air matanya bercucuran. Berarti ini bukan hanya sekedar apa? Enggak. Dia betul-betul ada kan? Mimpi itu ada. Kecuali antum tidak percaya dengan mimpi. Nah, ruang yang begitu kecil, antum bisa berbuat perbuatan yang besar. Ya kalau nikah kan tidak mungkin di tempat tidur nikah kan? Kecuali memakai salah satu dari makna nikah dalam bahasa Arab. Beliau tahu nih. Nah, salah satu makna nikah masalah al-isabah. Yang tanya lagi makna isabah, nanti orang ini tahu berdua semua. Nah, ya ada dengan makna akad. Akad itu minimal di rumah, luas kan? Tapi terjadinya hanya di tempat tidur. Dan ada barang buktinya. Kalau tidak ada, itu tidak mandi kan? Kadang-kadang barang buktinya. Nah, kecuali itu tidak percaya ini. Kenapa bisa terjadi? Hukumnya sudah di alam lain. Apalagi Allah, karena kita sama-sama yakin kita. Allah di luar, Allah di dalam alam atau di luarnya? Alhamdulillah. Selesai? Kita senang sekali sebenarnya. Apalagi kalau kita, yaitu kalau menerima berita, ini kan ini komitmen kita. Makna daripada beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah mengimani semua berita yang disampaikannya. Mengimani semua berita yang disampaikannya tanpa syarat. Tidak syarat masuk akal atau tidak. Karena akal antum tidak masuk, akal saya masuk. Ya kan? Buktinya tidak sepakat kita. Menurut akal kan tidak masuk akal kan? Menurut saya sangat masuk akal. Berarti akal kita berbeda. Makanya akal tidak boleh dijadikan patokan. Jelas ya? Yang jelas, mana lebih pintar sahabat daripada kita? Antum tidak ngaku ya. Sahabat lebih pintar? Iya. Alhamdulillah. Gimana tidak? Gurunya langsung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gurunya langsung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Syekh. Mereka masih lebih paham dari kita. Mereka tidak pernah mempermasalahkan. Memangnya mereka enggak tahu bahwa subuh di malam, sepertiga malam di Syam beda dengan sepertiga malam di Madinah? Enggak tahu mereka. Tahu. Tahu mereka. Tapi mereka tidak pernah mempermasalahkan itu. Tandanya mereka menerima. Tandanya mereka menerima. Nah, lalu ada yang mengatakan, enggak, mereka menerima lafaznya, tapi maknanya enggak tahu mereka. Masa Abu Bakar enggak tahu makna nuzul dalam bahasa Arab. Antum yang baru tamat SD masuk pesantren, nazala yanzilu nuzulan fahuwa nazilun paham bahasa Arab katanya. Masa Abu Bakar yang sejak nyusunya sudah bahasa Arab? Enggak paham pula makna nazala yanzilu nuzulan. Auzubillah. Kan bahaya ini kaum muslimin muslimat. Bahaya. Yang namanya takwil dan ta'til itu merusak. Makanya ulama banyak menulis di angkatan salaf zammut ta'wil, yaitu mencela ta'wil. Ya.
Karena takwil inilah yang merusak akidah umat Islam. Karena takwil Mu'tazilah rusak. Karena takwil Jahmiyah rusak. Karena takwil Al-Ja'diyah rusak. Semuanya karena takwil. Syiah karena takwil. Dan Nabi dan umat-umat sebelum kita rusak rata-rata karena takwil. Nah sekarang antum nak mengatakan takwil itu mazhab sahabat. Memang sahabat rusak juga. Mereka tidak rusak karena tidak memakai takwil. Yang makna di sini yang kita maksud tentu saja ta'wilun batil. Ta'wil yang tidak didasarkan dalil. Bukan semuanya tidak boleh. Karena ta'wil ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Nah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Fayaqul man yad'uni fa'astajibalah. Kenapa kita katakan yanzilu rabbuna tadi? Lebih kezat. Sebab ada yang mencoba ahli ta'wil mengatakan yang turun bukan Allah tapi rahmatnya. Kalau sudah rahmatnya, hadis ini tidak ada gunanya dah. Sebab rahmat itu turun sepanjang masa. Nih sekarang nih kita duduk sini membaca ayat Allah, membaca hadis-hadis Nabi. Turun tidak rahmat? Enggak, di majlis kalian enggak turun, majlis kami aja katanya. Oke lah, majlis kalian turun. Nah, kan ada juga kajian subuhnya. Oke, turun kan? Tapi apa istimewanya hadis ini? Kalau hanya maknanya rahmat. Jadi intinya hadis enggak berkesan lagi. Sebab rahmat itu kapanpun tuh turun. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Hina yaqul thuluthul lailil akhir fa yaqul man yad'uni fa astajiba lah. Ketika tinggal sepertiga malam terakhir, lalu Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni. Taib. Di sini maknanya rahmat. Siapa yang berdoa dikabulkan. Siapa yang apa? Berarti rahmat yang turun. Rahmat yang turun. Kemudian yang kedua, rahmat itu turunnya kemana? Hanya sampai langit saja, tidak sampai ke bumi. Kok pada bingung jawabnya? Rahmat itu turun sampai tidak ke bumi. Sampai. Ini hanya ke langit saja. Tidak dapat kita. Kan itu kalau takwilkan maknanya turun adalah rahmat Allah. Kemana turunnya? Ke langit pertama. Dapat kita? Apa istimewanya di sini? Padahal Allah katakan siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku berikan. Siapa yang mohon ampun, aku ampunkan. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat mengimani ini wajib. Karena terang sahihnya dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum tidak percaya, bukan itu yang dimaksud. Ini seolah-olah, saya tidak nuduh antum. Seolah-olah antum beranggapan Nabi tidak pandai menjelaskan. Lain yang disebut, lain pula yang dikerjakan. Memang kita ini unik gitu ya. Seperti kata mendiang nih. Ya, ketika dia bicara, orang Jepang itu sikit bicara, banyak kerja, nggak maju. Gitu. Orang Korea gitu juga, orang Cina banyak bercakap, banyak kerjanya. Sehingga maju juga ya. Lalu Indonesia gimana Gus? Oh Indonesia lebih unik lagi. Lain yang dicakap, lain yang dikerjakan. Hasil rapat begini, yang diterapkan lain. Gitu. Kan gitu kita? Ya kita semuanya. Nggak antum aja yang salah paham. Nggak usah duduk kita. Kita sama. Saya berapa kali negur kawan-kawan saya. Tuan-tuan kalau merubah kebijakan hasil rapat harus dengan rapat saya bilang. Jangan buat sendiri. Rapat untuk apa kita rapat? Dari pagi kadang, apalagi yang namanya raker tahunan itu dari
3 hari 3 malam kadang. Kemudian harus nyewa hotel kan? Iya kan? Kita tinggalkan seluruh kegiatan. Habis itu yang berlaku bukan hasil rapat, tapi kebijakan masing-masing. Lain yang dihasil rapakati, lain dikerjakan. Terus gimana cara ngukur keberhasilan kita? Kita ada sepakat, ini jangan buat, ini jangan buat, ini jangan buat. Baru 2 hari selesai rapat, dia buatnya. Jadi lain yang dikatakan Allah, lain kata Rasul, lain yang kita yakini. Seolah-olah Nabi tak pandai berbahasa Arab. Oh, enggak, antum katakan kan bahasa Arab itu ada yang namanya majaz. Ya, majaz itu isti'arah. Isti'arah itu ini ada ketinggian sastra Arab. Ya, akhi. Majaz itu baru berlaku antara dua hal yang sama, ada keserupaan. Antum kesepakat dengan saya bahwa laisa kamitslihi syai'un. Allah tak ada yang semisalnya. Kalau antum misalkan dengan khutbah singa di atas mimbar, yang khutbah itu kan orang, makhluk. Antum samakan dengan singa. Itu masuk. Karena apa? Karena antara singa dengan manusia ada beberapa sifat yang sama. Di antaranya adalah yang garang di luar takut sama istri di dalam. Tidak percaya antum? Singa jantan itu disetir oleh singa betina. Tidak percaya? Buat survei. Ya kita bantu dia, kita biayai bersama, oke? Okay? Suruh sekandang. Antum pilih aja, enggak sekandang di kamar. Atau pergi ke belantara Afrika sana. Antum perhatikan nanti. Sebab ini hasil dari survei orang. Bahwa singa jantan takut sama singa betina. Tidak pernah dengar? Mau teliti sendiri? Kalau teliti sendiri kita galang dana, Ustaz. Saya mau nyumbang. Ya, berapa bulan rencana penelitiannya? Ya biar nanti kami tahu kalkulasinya biaya keluarga yang ditinggal. Dan kalau sempat meninggal berapa uang takziah? Ya kalau di sini kan takziah kan tidak mahal-mahal, Ustaz, 250, 350. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi ada kesamaannya. Yaitu sifat berani. Nah, antum nak samakan pula Allah dengan makhluk. Makanya majaz tentang sifat Allah ini mungkar. Siapa yang bilang? Ahli bahasa juga. Antum mungkin kenal dengan Ibnul Arabi. Seorang pakar bahasa juga. Jangan kami punya Zamakhsyari katanya, tidak apa-apa. Kita adu aja kepala Zamakhsyari sama kepala Ibnul Arabi. Ibnul Arabi lebih asli Arabnya dari Az-Zamakhsyari. Ala kulli hal kita terberselisih. Maka majaz dalam masalah ini majazun mungkar. Karena menyamakan khalik dengan makhluk, nak mungkin pakai isti'arah di sini. Jelas ya? Katanya Wahabi tidak paham bahasa Arab katanya. Subhanallah. Tapi lahirnya di Arab tidak pandai bahasa Arab. Tiba-tiba kita yang lahir di Indonesia lebih pandai bahasa Arab. Saya jadi ingat juga guru-guru saya dulu yang hebat nahu memang. Kalau nahu kita akui. Ya. Sama juga mungkin saja orang Inggris lebih hebat tata bahasa Indonesia dari orang Ocu. Betul itu, tata bahasa, tapi bahasa enggak. Kalau enggak, bawa lah orang yang pandai bahasa Ocu, orang Belanda, bawa bahasa Ocu, suruh tanding dengan saya, biar tahu deh. Jelas ya. Tapi kalau tantum tanya tata bahasa Ocu, mungkin dia lebih hafal dari saya. Makanya ketika tamu Arab datang, ya, buyanya senyum-senyum aja, ngangguk-ngangguk, pura-pura paham. Setelah pergi orang tuh, banyak salah tadi itu. Tapi apa nak cakap Buya? Tak pandai nyebut. Sebab kalau dia bicara lebih banyak lagi salahnya. Nah, itulah maknanya kita. Tahu kita salahnya secara kawaid, betul. Tapi kalau bahasa enggak. Pasti orang yang asli bahasanya, orang Arab lebih pandai berbahasa Arab. Antum jangan hujah dengan saya. Kan ada si Bawaihi, pakar banahu.
Betul, antum tahu enggak si bayi itu sejak di kandungan mungkin masih dalam bentuk apa, dalam sulbi tulang sulbi ayah, ada pandai bahasa Arab. Bukan dia yang seperti kita tamat apa lah terbentuk apa namanya logat asli daerah masing-masing, orang Ocu dengan Ocu, Minang dengan Minangnya, Jawa dengan Jawanya, enggak ya. Akhirnya memang bahasanya bahasa Arab tapi bunyi orang orang Mangkinang kata. Ana la asbir do katanya. Ada do. Habis itu nak mengatakan orang Arab tidak mesti pandai bahasa Arab berita enggak. Jadi oleh itu kaum muslimin. Nah, isti'arah dalam masalah sifat ini isti'arah mungkar. Nah, banyak ulama yang mengatakan, ya betul saya tahu. Tahu saya itu banyak ulama besar bahasa makanya, dan ulama besar bahasa yang tidak memakainya juga lebih banyak. Yang asli-asli ya belum masuk pengaruh ilmu kalam ke dalam mereka seperti Asy-Syafi'i, Malik dan Az-Zuhri dan yang lain-lain tadi, mereka tidak pakai isti'arah mereka tentang sifat-sifat Allah taala di sini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib, man yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa. Kalau rahmatnya hanya turun sampai di langit pertama, apa istimewanya? Lebih istimewa lagi kita duduk majelis seperti ini langsung turun ke sini rahmat. Ya Ustaz? Ini yang kadang-kadang tidak terbayang oleh ahli ta'wil tuh. Kan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Turun Rabb kita ke langit pertama. Lalu dimanakan bukan Allah yang turun tapi rahmatnya. Sampai di mana? Sampai langit pertama. Berarti hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika dan seterusnya. Berarti duduk hadis ini lebih istimewa dari hadis ini. Kalau hanya rahmatnya sampai ke langit pertama. Ya Ustaz ya. Akhirnya hadis ini tidak terpakai. Jadi kita alus sunnah tapi tidak memakai sunnah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Walihadzal hadis turuqun ila Abi Hurairah. Berkata beliau, hadis ini banyak jalannya sampai ke Abu Hurairah. Tentu saja ada yang sahih ada yang tidak. Tapi yang dia dahulukan jalan sahih. Sahih Bukhari dan Muslim tadi. Yaitu diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Imam Malik sendiri yang majid perpustakaan sanadnya di sini meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta. Wa akhrajahu Muslimun wa Darimi fi radd 'ala al-Jahmiyah min tariq Yahya bin Yahya bihi. Dari murid Imam Malik Yahya ibn Yahya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maaf saya bilang tadi Laitsi dari Nisaburi. Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Karena riwayat Imam Muslim dari Yahya ibn Yahya dari Malik itu An-Nisaburi. Jadi ada dua murid Imam Malik. Dua-duanya Yahya bin Yahya. Masya Allah. Satu dari ujung barat sana, dari Andalus. Satu dari ujung timur, dari Nisabur. Subhanallah. Ini min ajaib dunia. Dua orang nama ayahnya dan nama dia sama. Satu datang dari barat, Spanyol. Satu datang dari Rusia. Bertemu di mana? Berguru sama-sama berguru sama Imam Malik. Masya Allah. Yahya bin Yahya dari barat, Yahya bin Yahya dari timur. Bertemu di pusat Islam. Di mana? Pusat Islam di mana sih? Antum ragu nampaknya. Tidak mau ngaku lagi Madinah nampaknya. Ilmu itu tidak mesti dari Madinah aja. Ya betul, ilmu tidak mesti dari Madinah aja. Betul itu. Tapi ilmu yang terpelihara sepanjang masa dari Madinah. Kata Nabi SAW. Oleh sebab itu, alhamdulillah yang saya ketahui yang asli firqah bid'ah itu tidak ada yang kelahiran asli Madinah. Banyak kelahiran luar
wanina. Termasuk mungkin, nah, di kita ada lahir mungkin enggak? Banyak alirannya. Alhamdulillah. Kaum muslimin, kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dari jalan Imam Malik. Ya, dari jalan Imam Malik wa Abi Dawud dan juga Imam Abu Dawud wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkata hasanun sahih. Hasanun sahih. Wa Abdullah bin Ahmad juga meriwayatkan dari jalan Imam Malik dalam kitabnya As-Sunnah. Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Ibnu Khuzaimah yang digelar dengan Imamul A'immah, imamnya para imam, diriwayatkan dalam kitabnya At-Tauhid. Al-Baihaqi dalam As-Sunan, As-Sunanul Kubra. Wa fil I'tiqad, dan juga dalam kitabnya Al-I'tiqad. Wa fil Asma'i was Sifat, dalam Al-Asma' was Sifat. Wal Baghawi, dan juga Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Wa akhraju Ahmad, dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, wa Ibnu Majah, wa Darimi, wal Ajurri, dan Ajurri min turuqin, dari banyak jalan dari Az-Zuhri. Jadi dalam setiap level itu banyak jalan hadisnya. Beliau sengaja menyebutkan ini supaya menguatkan tadi, supaya jangan ragu lagi meyakini bahwa ini adalah i'tiqadnya ahli hadis. Makanya mereka menyebutkan itu dalam bab nuzulir rabbi, bab turunnya Rabb. Tidak ada di antara ahli hadis itu yang membuat bab turunnya rahmat Allah. Tidak ada. Semuanya menyebutkan turunnya Allah Tabaraka Ta'ala. Alhamdulillah, mereka sepakat. Ya, ahli hadis ada tadi Imam Ahmad, ada Imam Malik, ada Imam Al-Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam At-Tirmizi, ada Imam Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Baghawi. Semuanya menyebutkan dalam bab turunnya Allah, bukan turunnya rahmat. Bahkan Imam Al-Baihaqi yang terpengaruh juga dengan akidah Asy'ari, dia dalam bab ini juga meyakini turunnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Imam Baihaqi, kaum muslimin. Beliau karena ahli hadis, jadi beliau tidak murni mengikuti akidah ahli kalam. Makanya kadang jadi hujah juga oleh sebagian saudara kita yang ahlul kalam. Enggak, kami tidak nolak, kata buktinya Imam Baihaqi menerima hadis ahad. Ya, kalau nak murni ahli kalam menolak. Tapi kalau seperti Ibnu Hajar rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Baihaqi, pengaruh hadisnya masih ada pada mereka. Jadi mereka tidak semua ditakwilkannya, sebagian ditakwilkan, sebagian diterima. Tapi kalau al-kalam semuanya ditakwilkan. Makanya subhanallah, ada di antara ulama ahli hadis yang terpengaruh akidah ahli kalam, akhirnya ada yang sesuai dengan akidah salaf dan ada yang menyimpang dari akidah as-salaf dan ashabil hadis. Seperti yang kemarin kita ingat, Ibnu Mahdi At-Tabari, masih ingat kan? Masih lupa juga. Pas diulang lagi di awal. Nampaknya harus 50 kali kita ulang kitab ini baru paham. Nah, Ibnu Mahdi At-Tabari yang mengatakan Allah berbicara dengan huruf dan suara. Beliau justru mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan berarti Allah berbicara, kan itu? Allah berbicara. Dan mengafirkan orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan ini murid langsung Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang diakui kepakarannya dalam akidah Al-Asy'ariyah. Tidak ada. Kalau ada yang mengatakan tidak, berarti dia belum mengenalnya. Ibnu Mahdi At-Tabari dalam bab ini ikut seperti ahli hadis. Allah musta'an. Nampaknya waktu juga Ustaz. Itu udah kedinginan pula nampaknya. Ya, kasihan itu. Masya Allah, dingin. Kita matikan AC. Tapi tambah setengah jam lagi. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Jumpa kembali. Belum selesai ini. Iya, belum. Ya, tapi yang penting
Yang kali ini kita sudah paham bahwa yang turun adalah Allah Ta'ala, bukan rahmatnya. Kalau hanya rahmat sampai langit pertama, rugi tuh. Ya rugi bangun malam kan? Iya kan? Karena rahmatnya nyampe hanya sampai langit pertama. Jelas? Padahal kita ingin rahmat itu sampai ke kita. Makanya tidak istimewa hadis ini jadinya. Padahal ini hadis luar biasa istimewanya dalam keyakinan ahlu as-sunnah wal jamaah. Makanya mereka berlomba-lomba bangun di sepertiga malam terakhir itu berdoa, istighfar, bermunajat. Jadi istimewa dia karena Allah turun, ya, dan rahmatnya tentu selamanya turun bagi orang-orang yang diinginkannya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali insyaallah pada waktu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.